Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Ngabatur di acara Ngopi Santai. Berhubung kemarin kayaknya antusiasnya banyak ya gitu untuk ngelanjutin part 2-nya dari pembahasan sholat kemarin. Eh, kita juga udah berembuk, kayaknya memang harus diselesaikan gitu supaya tidak ada yang kurang gitu. Potong-potong. Biar nggak ada yang kepotong-potong gitu. Eh, Oke lah, langsung mulai aja kali ya. Kemarin tuh kan kita pembahasannya itu habis soal pas di masalah sujud ya Ustaz, kalau nggak salah ya. Setelah itu tuh apa tuh Ustaz? Lanjutin yang kemarin ya. Berarti kita lanjut ya. Iya, Berarti banyak ini ya, yang alhamdulillah antusias ya. iya. Mengingat memang penting juga sih. Kalau sepotong-potong tuh ya, apapun yang namanya sepotong lebih enak full kan gitu ya. Kalau sepotong-potong tuh, iya, roti aja kalau sepotong kan kurang enak, Kurang mantap gitu. ya, jadi kemarin tuh lanjutin masalah rukun ya. Iya. Dikatakan sebuah sholat itu bisa dikatakan sah gitu. Karena kan kemarin tuh mencakup rukun, kemudian syarat sah, dan yang tidak yang lebih penting lagi, artinya penting ya, sangat penting, yaitu syarat wajib ya. Jadi kita juga harus tahu syarat wajib ya. Artinya itu menjadi syarat wajib melaksanakan sholat. Makanya kan kalau syarat-syarat ini ada, maka dia ketentuan untuk wajib sholat gitu kan. Makanya bahasanya syarat wajib. Kemarin kan kita baru ngejelasin syarat sah dan rukun. Makanya nanti kita akan ngelanjutin yang rukun. Tapi sebelumnya kita masalah syarat wajib. Kalau syarat wajib itu jelas ya, artinya mukallaf, kemudian Islam kan, kemudian juga tadi ya Islam, kemudian mukallaf kan artinya orang yang memang sudah terbebani, dalam artian dia sudah balik dan juga berakal ya. Jadi apapun alasannya, yang pertama adalah Islam. Nah, itu. Jadi mau tidak mau, kalau memang dia ini Islam, ya berarti wajib ya, wajib, dan ditunjang dengan syarat wajib selanjutnya, yaitu mukallaf kan itu. Yaitu apa? Mukallaf tuh ya dia berakal, kemudian dia juga balik. Makanya kalaupun dia Islam tapi dia belum balik, ya dia nggak wajib ya, nggak wajib sholat. Terus gimana kayak anak-anak itu kan gitu. Kayak anak-anak itu kan pada sholat tuh gimana tuh kan bercanda gitu. Ya, yang lebih repot lagi yang bapaknya nyuruh anaknya sholat, bapaknya enggak, justru yang wajib itu bapaknya kan gitu. Anaknya enggak. Iya gitu ya. Kadangkala yang lebih lucu lagi, suruh wakilin. Di sana bapak di rumah aja kan sholat. Ya, jadi gini ya, jadi tadi ya, kalau sudah balik dia wajib. Tapi bagaimana kalau umpama ada anaknya Islam tapi belum balik, dia sholat ya. Makanya kan ada satu ini apa namanya, ketentuan bahwasanya kalau dia beribadah tapi yang melaksanakan ini Islam tapi belum balik, ya jatuhnya pahalanya ya alhamdulillahnya ke orang tua gitu kan ya. Makanya tadi mungkin ini kali kan gitu. Mungkin ini yang menjadi alasan gitu. Kalau sampai ada orang tua yang istilahnya udah bapak nggak sholat, kamu aja yang sholat ya. Kamu kan di istilahnya nggak ketempuan ya. Tapi kamu tetap dapat pahala. Nanti kan dikirim ke bapak. Ini nggak bagus ya. Artinya dia bisa memerintahkan tapi dia nggak bisa ngejalanin. Kalau kata orang jarkoni ya, bisa ngajarin tapi nggak bisa ngelakoni kan gitu. Dan nanti tahu bapak-bapak yang jadi itu Islam, kemudian mukallaf artinya balik dan berakal. Islam balik tapi nggak berakal kan gitu, dalam tanda kutip ya tadi ya, mungkin gila kan gitu ya, gila ya, itu pun nggak wajib sholat. Kan ada orang Islam
terus udah gede, udah jenggotan, udah kumisan gitu. Tapi kalau ketemu tiang listrik ketawa sendiri, kan gitu. Ketemu gardu ketawa sendiri. Oh, berarti akalnya lagi ada ini kan, lagi keganggu atau lagi nggak bagus lah gitu ya. Kalau bahasa ini ya gila lah udah kan gitu ya. Stres atau gila kan gitu. Dia nggak wajib. Itu ya jadi syarat wajib. Jadi perlu juga itu kita tahu bahwasanya ketentuan-ketentuan yang bisa nanti mengarah kepada sholat itu sah atau tidaknya. Tadi ada syarat wajib, kemudian ada syarat sah, kemudian ada rukun yang mau kita lanjutin pembahasannya ini. Tadi masalah rukun kan kita kemarin pertemuannya itu kan berhenti di sujud ya. Kemudian selanjutnya itu sujud duduk di antara dua sujud. Nah itu pun rukun ya. Tapi kembali lagi semua gerakan-gerakan fi'liyah, rukun-rukun fi'liyah ya tentunya yang menjadi krusialnya itu di tumakninah. Jadi tumakninah itu rukun. Jadi setiap gerakan apapun itu wajib tumakninah, mau tidak mau kan itu. Oh dia melaksanakan rukun fi'liyah tapi dia enggak tumakninah. Jadi dia enggak cukup. Maksudnya enggak sah lah gitu. Duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Tapi ada orang yang duduk di antara dua sujud cuman mampir langsung sujud lagi. Itu pun berarti enggak tumakninah kan gitu. Saking buru-burunya kan gitu. Iya, cuma duduk langsung sujud lagi kan gitu. Padahal kan pertemuan kemarin kan kita udah sederhana banget kan itu. Ukuran tumakninah itu semana kan. Enggak terlalu lama juga kan gitu. Nah, setelah duduk di antara dua sujud ya, kemudian sujud lagi, nah itu pun rukun. Nah, kemudian tahiyat. Nah, tahiyat itu juga rukun. Ya tahiyat itu maksudnya tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat awal kan sunnah kemarin, sunnah muakkad. Itu tahiyat juga hati-hati tuh. Kebanyakan orang kan kalau tahiyat itu kan asal kan. Itu selanjutnya baca salawat ya, salawat kepada Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah kalau kesananya kayak kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, terus sampai fil alamina, sampai Allah ya muqallibal qulub dan lain-lainnya, itu sunnah. Jadi wajibnya atau rukunnya cukup di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang selanjutnya lagi adalah salam. Salam juga salam yang pertama. Itu, salam yang kedua itu sunnah. Salam yang pertama wajib. Ya, artinya masuk ke dalam rukun sholat. Makanya ada istilah kalau kita dalam keadaan terdesak, contoh sholat tapi sambil umpama ya nahan kentut. Kemudian setelah kita tahan, begitu kita salam ya, salam yang pertama itu assalamualaikum warahmatullah, kayaknya udah nggak ketahan lagi nih, keluar anginnya kan, artinya kentut. Nah, jangan lanjutkan salam yang kedua ya. Kenapa jangan lanjutkan salam yang kedua? Karena posisi dia sudah berhadas, sudah nggak punya wudu. Kalau dia melanjutkan salam yang kedua ya, itu justru yang tadinya salam kedua itu sunnah, kalau dia dilanjutin malah dia melakukan sesuatu yang haram gitu. Haram melanjutkan salam yang kedua dalam posisi dia sudah nggak punya wudu lagi atau berhadas gitu ya, atau kentut kan, tadi kita kasusnya kentut gitu. Yang terakhir ya tertib. Ya, tertib itu maksudnya runtutannya itu harus pas, jangan belang-belang, jangan yang harusnya nomor ke-4 jadi nomor ke-1, nomor 7 jadi nomor 3 gitu. Tertib tuh tadi ya berurutan gitu. Itu sih rukun sholat. Berarti kalau kentut itu pas ini tadi udah salam pertama aja berarti ya, nggak bisa lanjut kedua. Iya, karena kan kasusnya di situ. Nah. Karena kasusnya kentutnya itu pada saat salam yang pertama selesai. Ya baru assalamualaikum, salam pertama, kentut.
nggak usah lanjutin salam keduanya. Tapi sholatnya itu Sah. Yang penting tadi assalamualaikum warahmatullah, keluar tuh ya, karena kan mungkin refleks kita kan udah istilahnya udah nggak tahan lagi nih kan, udah sampai muka merah nahan gitu. Makanya kan kembali lagi ya, ini buat ilmu juga, apapun yang bakal menjadi kendala di dalam sholat dan bisa dilakukan di luar sholat, lakukan. Misal mau sholat tapi masak air kan gitu, masak airnya segelas pula kan gitu ya kan, itu namanya bikin ulah tuh kan gitu. Mau sholat masak air segelas pula, itu kan nanti pusing gitu kan. Baru takbiratul ihram Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah, udah air udah nging kan gitu, atau udah bunyi belebuk ngegolak. Itu kan udah otaknya kemana-mana. Dan memang dasarnya kita sholat sulit khusyuk, ditambah yang begitu, udah kan gitu. Makanya pilih mau sholat dulu kan gitu, atau masak air dulu kan gitu. Termasuk kentut. Jadi kalau memang perut kita ini sudah, kan kita yang bisa naker sih, ini kayaknya nih mules nih, mau kentut nih, ya jangan diburu-buruin sholat gitu. Padahal kita itu tadi udah ketahuan ini, kita ini tinggal sedetik atau 2 detik lagi mau kentut, tapi kita malah dipaksain sholat aja. Nah itu repot nantinya dalam sholat dalam keadaan menahan kentut, yang padahal kentut dulu aja, terlepas nanti mau sholat ya tinggal wudhu lagi baru sholat lagi kan gitu. Mau makan kan gitu. Tapi misalnya Ustaz, tadi kan pas salam pertama kentut gitu ya. Dia ini nahan, cuman kan emang udah saking sakitnya nih udah pengen keluar gitu. Justru salamnya dicepetin. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Nah, itu juga nanti imbasnya ke sah atau enggaknya. Karena kan gini, bacaan-bacaan yang mencakup itu rukun qauliyah atau rukun ucapan itu nggak bisa nggak bisa dibuat cepet-cepet. Misalkan kayak bacaan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah mau dibuat cepet silahkan cepet, tapi jangan sampai ada huruf yang kebuang atau menambah huruf, itu juga nggak boleh kan. Nambah huruf atau membuang huruf, mengurangi, itu pun sama, nggak boleh. Kayak salam itu kan assalamualaikum warahmatullah, saking cepet-cepetnya assalamualaikum kan gitu. Nah itu kan, itu juga kan nggak boleh gitu kan, berarti dia membuang huruf, mengurangi huruf kan itu. Nggak boleh duluan imam dah. Dia sebelum assalamualaikum itu udah kebelet banget. Dia duluin imam. Nggak boleh. Nah ya makanya kan tadi kan konsekuensi gini. Makanya gini, apapun yang bakal menjadi kendala itu udah keukur sama kita, udah keukur bahwa saya nih kayaknya nih saya mau kentut nih kan, ya kentut aja, wudhu lagi sholat. Jangan mau kentut tapi ngeburu-buru sholat, nanti dalam keadaan nahan kentut, posisi kita sedang sholat itu sulit. Ya memang dasarnya nggak mau kentut juga, kita sulit khusyuk, ditambah nahan kentut tadi gitu. Rakaat pertama lagi. Nah, iya. Kalau rakaat keempat itu Bang yang kadang yang ngebuat kita tuh kadang udah tanggung. Kan kadang sebelum sholat nih seger. Sholat kan jadi makmum kebetulan imamnya rakaat pertama bacanya Waqiah, yang kedua Ar-Rahman sampai selesai ya kan. Masuk rakaat 3, rakaat keempat, pas rakaat keempat mulai itu perut nggak enak. Pas di duduk di antara 2 sujud udah mulai itu makin tambah kan? Makin tambah. Nah yang terakhir itu gimana? Kasian juga ya. Sama sebenarnya gini juga, itu menarik juga tuh, kita senggol juga masalah lift kita di ngomong rakaat pertama surat Waqiah, rakaat kedua misalkan Ar-Rahman. Sebenarnya gini loh, Nabi sendiri kan yang ngomong idza ahammun nas falyukhafif kan. Apabila kamu mengimami, artinya gini, bahasa paling gampang kalau jadi imam ya, falyukhafif tuh ya ringan-ringan aja. Makanya kan kita
ada anjuran tuh sebelum ketika sholat berjamaah kan, ada anjuran kita itu madep ke belakang kan gitu sambil ngelihat, sebenarnya sambil ngomong aja kan gitu ya kan, ada itu ininya hadisnya kan, sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah ya. Jadi sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah, yang kalau biasa kita artiinnya rapatkan kan itu, luruskan saf. Nah itu kan sambil ngelihat kan. Nah itu sebenarnya kita juga di situ bagusnya sambil ngelihat juga makmum-makmumnya. Ini kita taker aja nih. Wah ini muka-muka 70 tahun lebih mendominasi kan gitu. Nah kalau atau umpama gini kita ngeliat, wah ini bujang-bujang ini kan gitu ya, atau orang-orang yang artinya belum tua-tua amat ya kayaknya kembat lah gitu ya. Kalau misalkan al-waqi'ah kan atau ar-rahmah. Lah tapi kalau udah ada kayaknya 60 sekian persen, 70 sekian persen sisa yang masih muda-muda, ya fal yukhafif lah, artinya cari yang ringan kan gitu, cari yang ringan aja. Kasihan juga ya. Karena kan nanti tahu tadi tahu sendiri kan tadi kalau kita memaksakan kehendak sendiri padahal perintahnya ada, artinya jangan memaksakan kehendak sendiri tapi lihat siapa yang ada di belakang ya tadi ya kita oke, tapi di belakang siapa tahu di belakang ada yang ya mungkin ada janjian kan gitu, harus jam sekian, atau ada yang mungkin sholat berjamaah tapi ada yang ditinggal di rumah harus balik lagi ke rumah. Salah satu contoh misalkan anaknya sakit kan gitu, nanti pasti ya problem, nanti bakal jadi problem kalau umpama kita memaksakan sendiri mentang-mentang jadi imam lah, makmum ikut imam ini kan gitu, pokoknya mau nggak mau, setuju nggak setuju, pokoknya rokat pertama saya Al-Fatihah Al-Imran misalkan. Rokat kedua ya, Al-Fatihah Al-Baqarah. Iya situ jadi imam enjoy gitu. Lah di belakang ini ya kalau umpama ada kaca di depan imam tuh keintip, itu ada yang udah nyender sana nyender sini, mungkin hatinya juga grunek-grunek kan gitu. Ya, jadi fal yukhafif ya, ringan-ringan aja. Kalau umpama oke, silakan, atau kulturnya umpama misalkan ya seperti di Mekah tuh kalau sholat tarawih kan gitu, itu kan dihambat langsung kan itu ya, artinya surat-surat panjang kan ya, karena memang sudah terbiasa kan gitu, karena sudah terbiasa. Lah kalau umpama kita ini nih ya, kita ini ya orang baru ngedenger alif lam mim aja udah deg-degan kan gitu. Alif lam mim. Rupanya imamnya ngeprank. Allahu Akbar kan. Ya kan itu ya. Jadi harus kita tahu juga itu masalah-masalah seperti itu ya. Karena kan kalau enggak ya kita ini tadi ya kayak tala'ub. Sholat itu kayak main-main, mau padahal ada prosedur. Kalau mau sholat tapi kita mau kentut ya kentut aja. Kalau mau buang air kecil ya buang air kecil dulu. Mau BAB ya BAB dulu. Ya, jangan sampai bahasanya gini, takut ketinggalan berjamaah, ya kan? Ya takut ketinggalan berjamaah tapi kita sholat memaksakan dalam keadaan nahan tadi gitu kan. Terus kalau masalah gatel kan, kan masih banyak lah ya kan. Sholat nggak digaruk, ganggu digaruk itu nggak batal apa enggak gitu. Kalau gatel ya, nah ini juga kalau kita nggak paham dan nggak menguasai triknya, ini juga jadi problem. Ya tadi, dan memang dasarnya kalau sholat kita ini payah khusyuk. Walaupun nggak ada apa-apa itu, nggak ada nahan gatel, nggak ada nahan ini nahan itu, ditambah gatel kan gitu. Ini kalau nggak ngerti trik dan ilmunya, ini repot. Kenapa repotnya? Digaruk dia bingung, garuk nggak ya, batal nggak ya, nggak digaruk nahan, meringis sampai kan kayak orang kan gitu. Ya, nah terus solusinya gimana? Ya solusinya garuk aja. Nah tapi ada prosedur. Garuknya jangan sampai membatalkan sholat. Kalau yang kita gerakkan ini adalah jari, ya itu nggak sholat. Nggak batal. Ya saya ulangi,
kalau yang kita gerakan itu jari, itu nggak batal. Satu contoh, ya, misalkan Eki ketika sholat gatel, di sini nih gatel, ya nggak usah ditahan, kan tahu ilmu dan triknya, ya garuk aja. Nah, apa yang digerakin? Ya jari. Nah, taruh, pasin tempatnya di mana, tuh kan, garuk. Nah, kan nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau apa yang dikatakan nggak boleh lebih dari 3 kali itu bukan penggerakan jari, tapi tangan. Kalau umpama Eki garuknya begini, nah ya ini nggak batal ini kalau lebih dari 3 kali gerakan kan, ya artinya berturut-turut gerakannya tuh. Kalau umpama nggak berturut-turut ya nggak batal, garuk. Nanti habis ruku, garuk lagi, kan gitu. Tapi dia nggak berturut-turut. Sebenarnya gampang ya tadi, pakai jari aja, sampai hilang pun nggak batal, tapi pakai jari. Yang gerak jari. Jadi gitu terus. Bukan gini. Ya bukan gini, karena kalau gini ya, tadi yang gerak tangan bukan jari. Kalau jari ya enggak, ya nggak apa-apa. Kayak misalkan ada orang tahiyat tuh, ya sebenarnya itu bukan problem orang yang tahiyat terus nunjuknya digerak-gerakin terus. Ya itu bukan problem, kitanya aja karena belum tahu ilmunya sehingga risih dan menganggap itu batal. Ya kan yang digerakin jari. Justru yang rada repot ini, lah kok kita sempet-sempetnya ngelirik kan? Ya, sampai nyeritain orang tuh sebelah saya kalau tahiyat ini kan gerak-gerak begini. Nah, kalau yang sebelahnya, kalau umpama yang diceritain cerdas gimana tuh Pak? Enggak kok bisa. Lu tahu kan gitu, kamu tahu di sebelahnya bisa begini-gini. Nah kan gitu. Nah ini masalah ini siapa kan gitu. Tapi kalau dia tahu, oh yang digerakin kan hanya sebatas jari. Itu pun ada madhab yang memang menganggap itu ya artinya nggak makruh kan gitu. Kalau madhab Syafi'i kan menggerakkan jari begini kan, ya begini terus itu makruh. Syafi'i ya, kembali lagi kita fokus di Syafi'i kan gitu supaya nggak melebar kemana-mana. Kalau aku pengen nanya ini sih Ustaz, sebenarnya kalau yang soal sholat tadi ya gitu kan, kadang ada sebagian dari kita itu yang kalau sholat dari awal sampai akhir, tapi kalau waktu awal tuh Allah masih ngomong dia macam orang, kapan udah bar dia, nah dari bar itu sampai assalamualaikum tuh nggak apa ya, dimulai gitu mulutnya mingkem sampai habis gitu. Itu termasuk gimana, sah nggak itu sholatnya? Ya sederhana gini jawabannya. Ya, kita lihat ada rukun qauliyah, ucapan, ada rukun fi'liyah, gerakan, ada rukun qalbi atau hati. Ya rukun qauliyah berarti ucapan. Yang namanya ucapan itu apa? Ada lafaz yang keluar. Lah itu mau keluar lewat mana kalau mingkem? Katanya mah kan saya ngucap dalam hati. Iya, karena hati itu padahal di hati ya cuman ada satu niat kan gitu ya. Ya udah niat gitu. Selebihnya jangan dimasukin ke kandang yang lain gitu. Arti kamar rukun hati itu yang bangsa hati atau rukun qalbi itu kan cuma niat. Yang selebihnya jangan dimasukin ke situ gitu. Kayak Al-Fatihah bukannya baca tapi dia mingkem. Ya baca dalam hati. Itu kan sama aja masukin kandang rukun qalbi, padahal ya Al-Fatihah bukan rukun qalbi. Al-Fatihah rukun qauli, ucapan, dan ucapan itu apa? Lafaz yang keluar kan gitu, yang keluar dari mulut kita. Lah kalau umpama mingkem keluarnya lewat mana? Lewat kuping. Kan gitu. Terus kalau dia ngelafaz tapi kadang suaranya dia itu kadang karena mungkin ya agak keras gitu, jadi kadang ngeganggu sebelahnya gitu. Padahal ada standarnya itu apa? Standarnya ya kuping dia sendiri aja yang dengar gitu. Ya, jadi dia sendiri yang dengar mingkem. Ya kita katakan mau tidak mau ya, kalau mingkem dari awal sampai akhir ya, kalau mingkem yaitu mingkem persis, mingkem nutup mulut, yaitu batal. Ngeluarin suara terlalu kuat padahal standarnya cuman dia aja yang ngedengar gitu, itu makruh, ngeganggu kan gitu.
Apalagi dia di belakang imam lagi baca kan, dia baca terlalu kuat. Waduh, kata imam, orang ini siapa lagi ngeganggu kan? Iya. Imamnya baca kuliah pula nanti. Yang wala ana wala antum kan. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna kan itu. Wala deh. Padahal kan sebenarnya paling ya kalau hafal ya enak kuliah itu. Cepet kan gitu. Ya karena tadi kan aduh ini kuliah ini kan wala antum muter kan tadi ya. Jadi semata-mata ini bukan ngeguyonin ayat Allah, bukan artinya kan gitu ya. Artinya ini takutnya kan nanti ada yang underestimate kan. Kok ayat diguyonin? Bukan, memang realitanya seperti itu kan. Realitanya seperti itu ketika baca kuliah kan ngeblikbek. Artinya imam harus konsentrasi kan gitu. Bukan kuliah aja, apa aja kan. Ya. Ditambah keganggu konsentrasinya dengan ya tadi yang ada di belakang itu. Kenapa? Karena ngebacanya terlalu kuat. Padahal standar dia adalah apa? Ya dia aja yang dengar. Ya dia aja yang dengar, jangan kanan kiri belakang depan juga jangan ikut dengar, dia aja. Berarti takarannya tuh ketika kita baca Al-Fatihah ya penting kuping kita sudah dengar itu cukup dengar, gitu ya. Dan mingkem juga ya tadi ya bisa kita katakan nggak sah kalau mingkem karena nanti ada rukun, padahal 3 ini nggak mau tidak mau istilahnya harus ya kita kerjain dalam sholat qauli, fi'li, qalbi, dan nggak boleh dikurang-kurang kan itu ya. Kalau qauli misalkan Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian tahiyat, kemudian salam. Lain nanti kalau umpama mingkem gimana Al-Fatihahnya kan gitu dalam hati ya nggak bisa. Dalam hati itu ya cukup niat tadi, tahiyatnya mingkem aja gimana, salamnya mingkem aja gimana kan gitu. Padahal standarnya udah ada ya kita aja yang dengar gitu kan gitu. Jadi ukuran kita yang dengar. Makanya nanti dari situ kita bisa mengkoreksi bacaan kita itu benar apa enggak, karena kita bisa ngedengar apa yang kita ucapkan langsung kita dengar. Seperti kita baca Al-Fatihah gitu ya, benar apa enggak bacaan Al-Fatihahnya kan. Nanti kan di Al-Fatihah itu ada rukun juga ya, ada rukun Al-Fatihah kan gitu. Kemudian bacaan tahiyatnya benar apa enggak, karena kita dengar. Lah kalau kita mingkem gimana? Iya. Yang kita baca ini ada tasdidnya enggak? Ya kan gitu. Yang kita baca ini ha apa ha kan gitu. Yang kita baca ini sa apa sya gitu. Dari situ kita bisa mengkoreksi yang memang itu urusan rukun gitu. Kayak tahiyat. Yang itu pun ini buat PR juga. Tahiyat itu kadang-kala orang ketika baca tahiyat itu kayak apa ya? Kayak turbo, cepat bener. Tahiyatul barakatuh shalawatut kan gitu ya. Padahal itu kan ada ininya, ada ketentuannya ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Ada tasdidnya, ada yang enggak, ada yang langsung ke alif lam bacaannya. Ini semua dipotong dipotong rata sama semua. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tatul kan ujung-ujungnya kan gitu. Atau sama sekali enggak, ngebut. At-tahiyatul mubarakatul kan atau asyhadu kan wa asyhadu anna kan. Nah, itu juga repot. Ya. Tuh. Tadi sampai salam itu. Salam juga hati-hati. Ya. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Kalau kita namu atau ketemu orang, Assalamualaikum, ya masih oke lah kan gitu. Tapi jangan coba-coba kalau dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum kan? Padahal di situ harusnya Assalamualaikum gitu ya. Silakan kalau umpama ini banyak problem ya, artinya banyak soal yang harus diselesaikan ya. Tadi kita saling koreksi aja.
Ya, itulah mungkin ya teman-teman pelengkap dari pembahasan kita soal sholat. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar sholat, boleh taruh di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram kita. Nanti linknya ada di bawah di deskripsi, bisa langsung klik aja link di situ gitu. Apa lagi? Nggak ada ya? Paling ya aku nggak bakal bosan-bosan ngingetin untuk support terus kita dengan cara like videonya, terus komen, terus subscribe, dan jangan lupa juga untuk di-share video-videonya gitu. Terus kalau memang ada masukan boleh juga taruh di kolom komentar supaya kita juga semakin berkembang ke depannya terus gitu. Mungkin itu aja, kurang lebihnya kita mohon maaf, dan sekali lagi ngingetin kalau masih banyak pertanyaan dari teman-teman boleh banget taruh di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau memang kita sempat kita taruh di video tersendiri, atau memang kalau memang nggak sempat ya nanti kita balas di kolom komentar gitu. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.